Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di HMPA Online, kelas anak kecil dan anak tangguh. Adik-adik sudah siap beribadah? Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai IHMPA kita, mari kita bersaat teduh. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau bersyukur karena masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Dan saat ini kami akan IHMPA secara online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dalam mendengarkan cerita tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak pelayan. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam IHMPA hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Kita akan baca secara bersama-sama. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Halo adik-adik, hari ini Kak Gita akan bercerita tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Efesus. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya pesan apa yang diberikan Bapak Paulus untuk jemaat di Efesus? Pesan yang diberikan kepada jemaat di Efesus, pesan yang diberikan Paulus kepada jemaat di Efesus adalah tentang karya keselamatan Tuhan yang diberikan kepada semua orang melalui Tuhan Yesus yang disalibkan, lalu bangkit, naik ke sorga, dan menurunkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua.
Nah, Roh Kudus juga yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang dituntun oleh Roh Kudus untuk menjaga dan menghargai karya Tuhan. Dengan cara apa sih adik-adik kita bisa menjaga dan menghargai karya Tuhan? Caranya adalah, pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Seperti kita di Indonesia ini ada bermacam-macam suku bangsa. Ada orang Ambon, orang Jawa, orang Bali, orang Batak. Lalu kita juga diminta untuk menghargai alam ciptaan Tuhan. Gimana cara menghargai alam ciptaan Tuhan? Pertama, dengan menyiram, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terpenting adalah berdoa agar kita dapat melakukan hal tersebut. Sekian firman Tuhan hari ini. Amin. Kita akan masuk dalam aktivitas. Adik-adik, ada bahan-bahan yang harus disiapkan, yaitu 1. Kardus atau botol plastik atau kaleng yang sudah tidak terpakai. 2. Koran atau majalah bekas. 3. Gunting atau cutter. Yang 4. Alat perekat, yaitu lem atau double tape. Yang 5. Kertas origami atau kertas warna-warni. Yang 6. Alat tulis, pensil warna atau krayon atau spidol. Setelah adik-adik menyiapkan semua bahan-bahannya, aktivitas yang akan adik-adik buat adalah membuat kerajinan tangan berupa kartu ucapan, poster, pot bunga, atau yang lainnya dari bahan-bahan daur ulang yang sudah adik-adik siapkan. Lalu adik-adik tuliskan ucapan ulang tahun ke-10 untuk GPIB Cinere. Selamat mencoba adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa foto atau videokan hasil aktivitasmu dan kirim ke WA grup PA atau dapat kamu post dalam Instastory kamu dan tag Instagram @PA_Cinere. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan adik-adik dapat diberikan melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Cinere atas nama GPIB Jemaat Cinere. Adik-adik, kita akan muji Tuhan dari Kidung Ceria 13, kami puji dengan riang. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian di Jemaat GPIB Cinere, dan berkati orang-orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman-Mu. Kami juga mau berterima kasih karena kami dapat bersekutu bersama dalam IMPA GPIB Cinere secara online. Ya Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati usaha dan kerja mereka. Tuhan Yesus, kiranya mau memberkati seluruh dunia yang masih terkena wabah COVID-19, terkhusus untuk bangsa dan negara kami, agar dapat dipulihkan. Berkati juga gereja kami dalam pelayanannya. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IHMPA online hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you.